Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramestin Sivakumala ingin membacakan tentang rangkuman antropobiologi. Apa sih itu arti antropobiologi? Antropobiologi itu sendiri adalah ilmu tentang manusia berasal dari bahasa Yunani. Antropo artinya manusia atau orang. Logos artinya wacana. Dua konsep paling penting yaitu holistik dan komparatif. Komparatif menggunakan teori evolusi, biologi, dan kajian lintas budaya. Menurut para ahli kontrapilik, ilmu yang mempelajari keragaman manusia secara holistik. Menurut para ahli, David Hunter, ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Menurut para ahli Panjaraningrat, ilmu yang mempelajari umat manusia kepada umumnya dengan mempelajari aneka warna. Menurut William A. Haviland, menurut para ahli William A. Haviland, studi tentang umat manusia berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Siapa yang melakukan masyarakat umum dan guru di sekolah? When? Kapan diperlukannya saat proses perekrutan siswa baru dan proses pembelajaran anak usia dini. Kenapa? Yang pertama, mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pada tiap-tiap manusia. Yang kedua, memahami proses tumbuh kembang manusia. Yang ketiga, mengetahui struktur tubuh manusia terutama anak, baik anatomis maupun morfologis. Yang keempat, mengetahui mengenai fenotip. Kapan ditemukannya? Ditemukannya itu di kehidupan masyarakat di sekolah. Bagaimana cara melakukannya? Dapat dilakukan dengan cara tes antropometri. Dewasa umum. Apa sih itu dewasa umum? Dewasa awal telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna, atau selebihnya telah menjadi dewasa. Menurut Harlock, masa dewasa awal dimulai pada umur 18 sampai dengan 40 tahun saat perubahan titik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Batasan usia dewasa awal itu dari umur 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Yang kedua, batasan usia media 41 sampai dengan 60 tahun. Yang terakhir adalah batasan usia akhir. Itu di atas 60 tahun. Batasan memasuki dewasa. Yang pertama ada segi hukum. Segi hukum itu sendiri bisa dituntut tanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua ada segi pendidikan. Bila mencapai kematangan kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil total latihan.
Segi biologis. Segi biologis itu sendiri bila ada sesuatu keadaan pertumbuhan dan ukuran tubuh mencapai kekuatan maksimal serta siap bereproduksi. Segi psikologis itu ada status keadaan dewasa telah mengalami kematangan. Berikut ini adalah beberapa ciri khas perkembangan pada dewasa dini. Yang pertama ada usia reproduktif masa. Masa siap menjadi orang tua dan mengasuh anak. Yang kedua, usia memantapkan letak kedudukan dalam pola hidup. Yang ketiga, usia banyak masalah yang berkaitan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial, dan keluarga. Pemberian masa dewasa menurut Harlock. Menurut Harlock itu sendiri, masa dewasa dini itu saat perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduksi. Yang kedua, masa dewasa madya, saat baik menurunnya kemampuan fisik dan psikologis yang jelas nampak pada setiap orang. Masa dewasa lanjut saat kemampuan fisik maupun psikologis cepat menurun. Tugas perkembangan dewasa menurut Harlock. Tugas perkembangan dewasa menurut Harlock itu sendiri yang pertama, mencari dan memilih pasangan hidup. Yang kedua, belajar menyesuaikan diri dan hidup secara harmonis dengan pasangan. Yang ketiga, mulai membentuk keluarga dan berperan sebagai orang tua. Yang keempat, membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak. Yang kelima, belajar menata rumah tangga dan memikul tanggung jawab. Perkawinan. Apa sih itu arti perkawinan? Makna perkawinan itu sendiri secara umum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Makna perkawinan itu sendiri secara Islami yaitu akad yang sangat kuat atau mesokan galinzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dengan merupakan ibadah. Urgensi penyesuaian perkawinan itu sendiri adalah sadly. Perkawinan memiliki serangkaian ciri-ciri psikologis, antara lain kehidupan perkawinan menuntut pasangan suami istri untuk menyesuaikan diri dengan pasangannya. Berikut ini adalah beberapa hal-hal yang perlu disesuaikan dalam perkawinan, yaitu landis dan landis, berkaitan dengan hubungan seksual, masalah keuangan, agama, aktivitas sosial dan rekreasi, hubungan dengan keluarga pasangan, hubungan dengan teman, dan cara mengasuh anak. Secara umum, ada 4 hal yang memerlukan kerjasama dalam penunaian kewajiban, yaitu
kepemimpinan suami, nafkah, pengasuhan anak, dan urusan rumah tangga. Faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian perkawinan. Yang pertama ada tingkat penyesuaian suami istri sebelum menikah. Yang kedua, sikap terhadap perkawinan. Yang ketiga, motivasi melakukan perkawinan. Yang keempat, proses memilih pasangan. Yang kelima, karakteristik demografi yang dimiliki suami istri. Apa sih pola penyesuaian perkawinan itu? Terdiri ada 3. Yang pertama, pola pertama kompromi atau kompromit. Yang kedua adalah akomodasi atau accommodate. Pola ketiga adalah permusuhan atau disebut dengan hostility. Apa tipe perkawinan berdasarkan penyesuaian perkawinan? Yang pertama itu ada 4. Yang pertama adalah perkawinan yang diliputi oleh konflik. Konflik atau habitual relationships. Yang kedua adalah perkawinan yang terasa hambar, deficit relationships. Yang ketiga adalah perkawinan yang cukup nyaman atau pasif atau congenital relationship. Yang keempat ada perkawinan yang menunjukkan suami atau istri berbagi aktivitas pada hal vital atau vital relationship. Yang kelima adalah perkawinan yang menunjukkan hubungan totalitas antara suami dan istri atau disebut juga dengan total relationship. Pembuahan atau proses fertilisasi adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi atau pembuahan adalah bersatunya 2 gamet atau sel sperma dan sel telur untuk membentuk organisme baru yang sejenis. Organ kewanita itu ada uterine cavity, uterus, endocervical canal, endocervix, ectocervix, vagina, external os, cervix, internal os, fallopian tube. Saat terjadinya pembuahan atau bertemunya sperma dan sel telur terjadi di tuba fallopi. Beberapa saat setelah ovulasi, waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuahan ini adalah 24 jam. Setelah pembuahan terjadi, telur membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari untuk sampai ke rahim. Dapat terjadi jika hubungan seksual terjadi beberapa hari sebelum ovulasi hingga sekitar 1 hari sebelum ovulasi. Setelah sperma membuahi sel telur, maka sel telur mulai membelah dengan cepat. Selanjutnya, sel telur akan berjalan ke tuba fallopi menuju ke dalam rahim. Mengapa ada terjadinya pembuahan? Karena ketika ada satu sperma masuk sampai inti sel telur, maka
sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya masuk. Pada tahap inilah terjadinya proses pembuahan atau konsepsi jika sperma tidak mampu bertahan dalam tubuh wanita sampai 7 hari. Berikut ini adalah ciri-ciri rahim sehat. Yang pertama, ada siklus haid normal. Yang kedua, ada keputihan normal. Yang ketiga, ada nyeri haid normal. Kehamilan. Seorang wanita disebut hamil bila sel telur berhasil dibuahi oleh sel sperma laki-laki. Hasil pembuahan atau fertilisasi akan menghasilkan zigot yang kemudian berkembang dengan cara pembelahan sel secara besar-besaran menjadi embrio. Pembuahan berlangsung setelah terjadinya hubungan seksual antara lawan jenis. Meskipun tidak semua hubungan seksual akan menghasilkan pembuahan, konsumsi atau fertilisasi terjadi pada saat sebuah sperma melakukan penetrasi pada sel telur yang telah matang. Berikut ini adalah tanda-tanda kehamilan. Yang pertama ada tanda dugaan hamil atau tanda tidak pasti, yang disebut dengan amenorea atau bisa dibilang dengan terlambat datang bulan. Mual atau muntah terjadi pada pagi hari atau morning sickness sehingga nafsu makan berkurang. Yang ketiga ada sinkope atau pingsan dan akan menghilangkan setelah umur kehamilan 16 minggu. Payudara tegang karena pengaruh estrogen atau progesteron. Estrogen atau progesteron yang menimbulkan deposit lemak, air, dan garam pada payudara. Proses kehamilan ada 4 macam, yaitu konsepsi atau fertilisasi. Konsepsi atau fertilisasi terjadi pada saat sperma melakukan penetrasi pada sel telur yang telah matang. Ovulasi, proses pelepasan sel matang oleh ovarium. Yang ketiga ada perjalanan dalam tuba falopi. Setelah ovulasi, sel telur berjalan di dalam tuba falopi dan tetap berada di sana sampai bertemu dengan sperma yang mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Dan keempat adalah perjalanan sperma melalui evakuasi, dikeluarkan 40 sampai dengan 150 juta sperma yang segera berenang dengan cepat menuju tuba falopi untuk membuahi sel telur. Pembelahan sel tersebut ada 3 macam, yaitu sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat dan bertumbuh dalam pars ovularis tuba falopi menjadi beberapa sel atau stadium morula. Yang kedua ada morula meninggalkan tuba falopi dan masuk ke dalam uterus 3 sampai 4 hari pasca fertilisasi atau
atau disebut dengan stadium blastula. Sel telur yang telah mengalami fertilisasi kadang tetap berada di dalam tuba falopi sehingga membahayakan jiwa ibu, disebut kehamilan ektopik. Implantasi. Setelah berada di dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium, kemudian sel telur terus membelah diri dan dinamakan implantasi. Perawatan kehamilan. Antenatal care. Anamnesa. Pengajuan pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi kehamilan ibu, misalnya waktu menstruasi terakhir, keluhan yang berkaitan dengan kehamilan. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pemeriksaan umum. Yang keempat, pengukuran tekanan darah dan pernapasan. Yang kelima, pemeriksaan payudara dan detak jantung janin. Yang keenam, pemeriksaan laboratorium dan USG. Tanda-tanda persalinan. Yang pertama ada 3, yaitu pertama, adanya lendir bercampur darah. Yang kedua, air ketuban pecah. Yang ketiga, kontraksi yang teratur. Terus, kriteria tempat bersalin. Yang pertama, jarak tempat persalinan dengan rumah. Yang kedua, jenis dan fasilitas tempat persalinan. Yang ketiga, kebijakan terhadap pengunjung. Yang keempat, fasilitas perawatan bayi. Yang kelima, sikap dan pelayanan petugas kesehatan. Yang keenam, sistem rujukan pasien. Jenis tempat bersalin, yaitu yang pertama, rumah sakit bersalin atau rumah sakit ibu dan anak. Yang kedua, rumah sakit umum. Kesehatan dan gizi pada ibu hamil. Pengertian kesehatan. Menurut WHO 1947, suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Menurut Undang-Undang 23 tahun 1992, keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian gizi dikenal di Indonesia pada tahun 1950-an, berasal dari bahasa Arab atau ginza yang berarti makanan, zat gizi atau nutris, ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Yang keempat adalah prinsip gizi seimbang. Membiasakan makan makanan beraneka ragam, pola hidup sehat, pola hidup aktif, dan olahraga. Pantau berat badan. Prinsip status gizi pada ibu waktu melahirkan. Keadaan sosial dan ekonomi. 2. Derajat pekerjaan titik. Ketiga, asupan pangan. Yang keempat adalah pernah tidaknya terjangkit penyakit tertentu. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil itu? Ada 4, yaitu
keadaan sosial dan ekonomi sebelum hamil. Yang kedua, keadaan kesehatan dan gizi ibu. Yang ketiga, jarak kelahiran jika yang dikandung bukan anak pertama. Yang keempat adalah paritas. Kebutuhan gizi ibu hamil. Menurut Juliana, pada tahun 2001, peningkatan kebutuhan gizi untuk ibu hamil adalah 15% karena dibutuhkan untuk pertumbuhan rahim seperti contohnya payudara, volume darah, plasenta, dan air ketuban. Kebutuhan energi yang harus dipenuhi ibu hamil adalah 8.000 kalori. Zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil adalah karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kesehatan ibu dan hamil, gizi ibu hamil. Dampak apa saja nutrisi yang bagi ibu hamil? Yang pertama, berat badan lahir. Yang kedua, status nutrisi dari ibu yang sedang hamil juga mempengaruhi angka kelahiran atau perinatal. Yang ketiga, ada keadaan kesehatan neonatal. Yang keempat, pertumbuhan bayi setelah kelahiran. Apa saja sih pedoman penyusunan menu bagi ibu hamil? Yang ada 10, yaitu makan 2 kali lebih dari biasanya. Yang kedua, makanan yang diberikan 4-6 kali waktu makan sesuai kemampuan. Yang ketiga, batasi makanan berlemak tinggi. Yang keempat, usahakan konsumsi makanan dalam komposisi seimbang. Yang kelima, berikan minum 30 menit setelah makan. Hindari konsumsi olahan yang mengandung pengawet dan pewarna. Yang keenam, hindari makanan berkalori tinggi dan banyak mengandung gula. Hindari makanan laut dan daging. Tetap beraktivitas dan bergerak. Apa sih pesan khusus untuk ibu hamil yang ada 4 macam itu? Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan. Yang kedua, batasi mengonsumsi garam. Yang ketiga, minum air putih yang banyak. Keempat, batasi minum kopi. Faktor apa saja yang mempengaruhi hasil kehamilan? Yang pertama, asupan zat gizi makanan ibu. Yang kedua, status gizi para hamil. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, diabetes gestasional. Yang kelima, ada jumlah janin perkehamilan. Yang kelima, kondisi ibu pada masa remaja. Dan terakhir ini adalah pola hidup saat ibu hamil, itu hindari stres yang sangat berlebih, tidur yang sangat cukup. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Yang keempat, ada olahraga secara rutin. Yang kelima, ada menjaga berat badan ideal. Yang keenam adalah berhenti merokok dan juga minum alkohol. Sekian rangkuman antropologi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.